Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini, masih melanjutkan di video sebelumnya di playlist Wazoo Series. Pada video kali ini, kita akan mencoba melakukan monitoring endpoint. Di sini saya menggunakan Ubuntu Server ya, menggunakan Wazoo yang berhasil kita install pada video sebelumnya. Jadi di sini untuk video kali ini kita perlu menyiapkan 3 buah mesin, Wazoo tentunya, kemudian juga endpoint yang akan kita monitoring, dan juga di sini saya akan menggunakan Kali Linux ya sebagai attacker. Nanti akan kita coba bagaimana ketika Kali Linux melakukan serangan ya ke sisi endpoint. Kemudian kita akan lihat bagaimana Wazoo bisa mendeteksi serangan tersebut dan memunculkan alert pada dashboardnya. Kemudian di sisi endpoint kita perlu menginstal Wazoo Agent ya. Jadi Wazoo Agent sendiri itu adalah suatu software yang perlu kita install pada endpoint yang akan kita monitoring menggunakan Wazoo, di mana salah satu fungsinya adalah monitoring log-log activity yang ada di endpoint, kemudian mengirimnya ke Wazoo untuk dianalisa seperti itu. Ya teman-teman, ini Wazoo saya di IP 192.168.1.100. Saya akan login terlebih dahulu. Oke, ini dia dashboard Wazoo saya, masih versi installation, belum ada agent yang terinstall. Dan untuk versi Wazoo saya di sini teman-teman bisa lihat di versi 4.9.0 yang terbaru. Kemudian kita bisa ke ini teman-teman, summary endpoint di sini, di sidebar di sini akan bisa klik. Nah, di sini di endpoint summary. Oke. Nah, di sini bisa dilihat belum ada agent yang terpasang ya, atau yang dimonitoring oleh Wazoo saya. Dan di sini kita bisa deploy new agent. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada fitur ya yang meng-guide kita bagaimana untuk mengenerate komen yang akan kita jalankan di endpoint untuk instalasi dan menjalankan Wazoo Agent. Sebenarnya teman-teman juga bisa melihat dokumentasi instalasi Wazoo Agent ya, pastinya di dokumentasi resmi Wazoo di documentation.wazoo.com. Rekan bisa kunjungi di sini di installation guide. Rekan bisa ke Wazoo Agent di Linux ya. Ini teman-teman, deploying Wazoo Agent on Linux endpoint. Sebenarnya kurang lebih sama. Di sini teman-teman perlu menambahkan repositorinya ya, sebelum nanti teman-teman menginstalasinya. Di sini ini komennya. Kemudian teman-teman bisa menjalankan Wazoo Agent-nya ya. Ini menggunakan Daemon Reload ya sebagai service agar berjalan di belakang layar dan selalu jalan ketika endpoint restart seperti itu. Sini saya akan menggunakan guide yang ada di menu Wazoo dashboard ya. Nah, di sini teman-teman, karena endpoint saya menggunakan Linux, ini saya coba perlihatkan endpoint saya. Oke teman-teman, ini endpoint saya Ubuntu server ya. Kita bisa lihat versionnya ini Ubuntu 22.04 LTS ya, codename Jamie. Untuk IP-nya sendiri di 192.168.1.101 ya. Karena semua mesin saya ada di segmentasi 192.168.1. Oke, di sini untuk kita pilih package-nya pastinya Linux, kita di Debian, arsitektur 64 bit, kemudian untuk server address ini kita isikan IP address dari server kita ya. Di sini saya gunakan IP Wazoo server saya. Oke, kita masukkan di 100. Ini biarkan atau teman-teman bisa aktifkan, jadi nanti otomatis ketika teman-teman ingin mendeploy Wazoo Agent kembali, ini otomatis akan diisikan IP server address-nya ya, otomatis seperti itu. Untuk ini agent name-nya kita masukkan, saya buat agent 1 ya. Kemudian untuk grupnya kita default saja. Nah, ini teman-teman otomatis kita akan dibuatkan komen ya, tinggal kita copy lalu kita jalankan di sisi endpoint. Dan ini pastikan di sini requirement you will need administrator privilege to perform this installation ya. Jadi nanti kita
perlu administrator privilege ya. Di sini untuk Linux kita butuh root privilege. Kita kopikan komen yang untuk instalasi Wazo Agent, kemudian kita install, enter. Oke teman-teman, sudah selesai. Sekarang tinggal kita jalankan yang ini untuk start the agent. Kita kopikan saja komen-komennya, kita enter. Oke, sekarang kita pastikan bahwasanya Wazo Agent sudah berjalan. Kita bisa ketikkan sudo system control status Wazo Agent service. Oke teman-teman, Wazo Agent kita sudah running ya, berjalan dengan baik. Sekarang kita bisa kembali ke Wazo dashboard kita untuk kita lihat hasilnya. Ini kita kembali ke halaman home ya. Ini teman-teman bisa dilihat di halaman home dashboard di bagian agent summary sudah terdeteksi ada satu agent yang aktif ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Nah ini teman-teman bagian summary dari endpoint yang dimonitoring oleh Wazo kita. Di sini kebetulan kita baru menambahkan satu agent ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat informasi dari endpoint kita. Kita tadi namakan agentnya agent 1, ini ID-nya 001, IP endpoint ya. Ini sudah benar 101 tadi endpoint Ubuntu server saya. Ini tadi kita grup agentnya kita buat default. Kemudian ini operating sistemnya, ini node-nya, kemudian juga ini versi dari Wazo agent kita ya. Kemudian ini statusnya, jadi si Wazo juga memonitoring apakah Wazo agent-nya aktif atau tidak, seperti itu. Kemudian kita bisa klik di sini teman-teman. Ini adalah summary dari endpoint yang kita monitoring, khususnya di agent 1 ya, di Ubuntu server kita. Bisa dilihat di sini teman-teman, dia sudah otomatis defaultnya ketika kita install dia sudah melakukan SCA, ini Security Configuration Assessment. Nanti akan kita bahas mungkin di video lain. Di sini teman-teman ada beberapa menu. Salah satunya kita bisa klik di threat hunting. Kemudian teman-teman bisa ke event. Nah ini teman-teman bisa lihat ini adalah alert ya yang muncul dari endpoint kita di sini. Ini adalah role level yang di-generate hasil ini ya tadi ya, SCA atau Security Configuration Assessment. Jadi defaultnya ketika kita baru menginstal Wazo Agent, nanti akan dilakukan Security Configuration Assessment berdasarkan operating sistemnya. Di sini dia menggunakan CIS Ubuntu. Ini teman-teman bisa dilihat, saya perbesar. CIS Ubuntu Linux 2204 LTS ya. Dengan kita mendapatkan skornya itu tadi ini ya, skornya kurang dari 50% atau 42. Itu tadi bisa kita lihat di dashboard kita, juga bisa kita lihat. Nah ini teman-teman ya, di sini ya. Ini bisa dilihat teman-teman nilainya 42 atau 42% ya, seperti itu. Oke, kembali ke threat hunting, kita ke event. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes sederhana ya, bagaimana nanti Wazo kita bisa mendeteksi adanya suatu ancaman atau serangan ya, atau anomali seperti itu yang terjadi di endpoint yang kita monitoring. Sini saya coba ke endpoint saya, sini saya coba exit teman-teman. Saya akan coba login, namun saya sengaja gagal menggunakan password yang salah. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi di sisi Wazo kita. Saya login. Oke teman-teman, ini kita tadi mencoba 3 kali percobaan login dengan password yang salah, otomatis gagal. Kita akan coba lihat di sisi Wazo, kita coba refresh. Bisa dilihat sini di tabel di bawah. Nah teman-teman bisa dilihat ada rule yang muncul, terutama ini paling atas, rule dengan level 10 ya. Jadi Wazo akan mempunyai default level untuk setiap rule yang terdeteksi ya, dari log-log yang dikirim dari sisi endpoint seperti itu. Kita bisa lihat di sini, ini user miss the password more than one time ya, tadi yang kita lakukan. Jadi ternyata memunculkan alert ya di sisi Wazo seperti itu. Kemudian juga sebelumnya nih dia juga berhasil mengidentifikasi authentication failed ya di sini ya. Ini tepat sekali sebanyak 3 kali, bahkan dia juga mendeteksi ini teman-teman. Ini login session close saat tadi saya keluar ya pertama kali. Kita juga bisa lihat ya full log dari setiap
alert ini yang muncul setiap baris. Kita coba lihat di sini teman-teman yang paling tinggi levelnya 10. Kita klik di sini inspect dokumen detail. Jadi sebenarnya alert ini dibuat dalam bentuk JSON ya oleh Wazu. Teman-teman bisa dilihat JSON. Nah, ini untuk full informasinya dalam bentuk JSON ya. Informasi alertnya. Kita kembali ke table. Jadi ini dalam bentuk table. Jadi setiap ini field bisa dibilang ini field yang tersedia available dari alertnya. Kemudian ini nilainya teman-teman. Nah, bisa dilihat sini agent ID-nya 1, ini agent IP-nya ya, endpoint kita 101, dan di sini bisa dilihat sini ada data source IP ya. Di sini attacker-nya. Kebetulan saya tadi meremote-nya menggunakan host saya di IP 1.10 ya. Dan di sini ada decodernya, decoder pair nanti akan kita pelajari ketika kita akan mendalami terkait rule yang ada di Wazu seperti itu. Dan di sini teman-teman, ini full lognya sebenarnya yang di generate di sisi endpoint ya, kemudian dikirim ke Wazu dan dianalisa. Dia akan istilahnya memparsinya dalam bentuk JSON seperti di sini, dibuat field-fieldnya. Jadi dari ini dia pecah seperti di sini ada waktunya, kemudian juga di sini ya ini timestampnya, kemudian juga rule description, bukan rule description di sini. Nah teman-teman, ini full lognya. Jadi alert ini muncul ketika endpoint mengirimkan log ini ya, dan ini log yang dibuat di, teman-teman bisa lihat di, kalau tidak salah di location. Nah ini teman-teman, location journal D. Oke teman-teman ya, jadi si Wazu agent berhasil mendeteksi dan memunculkan alert ya, seperti itu. Kemudian kita coba sekarang menggunakan tools untuk melakukan brute force attack ya ke endpoint kita. Ini saya menggunakan Kali Linux. Oke teman-teman, sekarang akan kita coba melakukan brute force essay ya ke endpoint kita. Di sini saya menggunakan Kali Linux, menggunakan tools Hydra. Ini contohnya, saya coba copy perintahnya. Oke, di sini untuk username-nya saya juga menggunakan wordlist, jadi min L besar. Saya sudah siapkan di username.txt. Untuk passwordnya saya siapkan di password.txt. Untuk protokolnya SSH, kemudian untuk IP-nya targetnya di 101 teman-teman ya. Oke, Hydra min L username.txt min p password.txt, SSH di IP 101. Sekarang akan kita coba brute force, enter. Nah ini proses brute force-nya, nanti akan kita lihat bagaimana Wazu berhasil mendeteksi percobaan SSH brute force ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai proses brute force-nya, dan kebetulan di sini berhasil ya menemukan username dan password yang benar, yaitu dengan login user 1 dan passwordnya password seperti itu. Sekarang akan kita lihat di sisi Wazu. Oke, kita refresh dulu. Ini teman-teman muncul ya di Wazu kita di sini untuk alert tertinggi ya dengan level. Di sini teman-teman bisa dilihat di kolom rule level ya. Di sini 10 kita bisa lihat. Nah ini brute force trying to get access to the system ya. Jadi Wazu berhasil mendeteksi adanya percobaan brute force seperti itu. Kemudian ini untuk halaman yang saya coba tambahkan menjadi 100. Ini teman-teman bisa dilihat alert-alert yang muncul ya. Di sini kita bisa lihat dari sisi level alertnya. Ini teman-teman paling tinggi 12 multiple authentication failure follow by success ya. Kita bisa lihat di sini alert yang muncul, atau untuk detailnya bisa klik di sini teman-teman. Ini teman-teman ya, bisa dilihat detailnya di sini juga ada password yang benar ya untuk user 1 seperti itu. Jadi Wazu berhasil mendeteksi adanya ini tadi di alert 10 percobaan brute force, dan juga di sini multiple authentication fail yang kemudian berhasil login ya, sukses. Ini banyak sekali kan, tadi kita percobaannya sangat banyak ya. Memungkinkan banyaknya terjadi alert ya. Ini juga multiple fail login in a small period of time ya. Jadi dia mendeteksi ada percobaan login yang gagal dengan
time frame yang berdekatan. Sorry, bisa dikatakan tidak lazim dilakukan oleh user biasa ya. Pastinya menggunakan suatu tools ya, karena proses loginnya sangat berdekatan yang mustahil dilakukan oleh user biasa. Sini dikatakan multiple failed login in a small period of time, seperti itu. Oke, jadi Wazu berhasil teman-teman ya mendeteksi percobaan brute force attack pada endpoint. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke endpoint. Saya akan coba perlihatkan log apa saja yang dimonitoring oleh Wazu kita. Kita akan pergi ke file konfigurasi dari Wazu agent kita ya. Di endpoint ini saya sudah di endpoint Ubuntu server. Untuk instalasinya ada di file var/osec. Kita pergi ke sudo terlebih dahulu. Nah ini teman-teman, kemudian kita bisa ke cd var osec ya. Kalian bisa lihat di sini ini ya, file-file instalasi ya dari Wazu agent kita. Untuk file konfigurasinya kita bisa ke etc ini teman-teman. Kita lihat ini teman-teman di file osec.conf ya. Kemudian kita coba buka, kita coba lihat teman-teman. Nah ini dia konfigurasi yang ada di Wazu agent ya. Ada banyak sekali teman-teman bisa pelajari. Kita fokus ke, kita ingin lihat konfigurasi untuk file log apa saja yang dikirim oleh Wazu agent ke Wazu ya di endpoint kita. Nah ini dia teman-teman ya, log-log yang dikirim oleh Wazu agent kita. Di sini ada tadi ya yang journal D, dan juga di sini ada var osec log active respond.log ya, ini untuk kalau tidak salah untuk log XDR-nya ya. Ini yang log yang di-generate oleh Wazu agent. Kalau ini log bawaan endpoint ya di Linux, ini journal D, dan juga yang bawah ini ya dpkg.log, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan log-log yang ingin kita tambahkan ya teman-teman ya. Di sini saya coba akan tambahkan log aplikasi web ya. Nanti kita coba tag teman-teman webnya. Di sini kita coba install dulu Nginx, apt install Nginx. Yes, oke, sudah berhasil teman-teman. Sekarang kalau kita coba akses dulu webnya ya di 192.101. Oke, ini dia Nginx-nya sudah berhasil ya kita install dan dijalankan. Kita kembali ke endpoint. Di sini lihat lagi, harusnya lain nih teman-teman di Nginx ya. Kita masuk Nginx. Nah ini akses lognya akan kita kirim teman-teman di var log Nginx ya. Oke, di sini kita coba kembali ke file konfigurasi Wazu agent-nya, nano var osec ya, tadi di osec.conf. Oke, di sini akan kita tambahkan formatnya sama teman-teman. Saya akan copy saja di sini, mirip seperti ini. Copy, saya paste. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Untuk location-nya di var log Nginx ini akses log. Oke, dan untuk formatnya tetap syslog ya. Kemudian di sini kita tinggal save, kemudian kita restart Wazu agent-nya untuk membaca perubahan konfigurasi. Di sini kita bisa sistem control restart Wazu agent. Kita cek apakah sudah berjalan. Ya teman-teman, sudah aktif. Sekarang kita akan coba melakukan serangan ya ke Nginx ya, website kita ya. Di sini kita coba masukkan script XSS ya. Ini saya masukkan teman-teman, contoh sampel dari cross scripting. Kita enter di sini, not found pastinya, tapi kita coba lihat di sisi Wazu. Ini teman-teman ya, bisa dilihat sini berhasil. Jadi Wazu agent berhasil mendeteksi sini cross scripting attack ya, sini ya, percobaan XSS dengan rule level 6. Kalau kita lihat di sini di spek dokumen detail, ini URL-nya ya yang terdeteksi XSS. Kemudian kita bisa lihat sini teman-teman. Nah ini location-nya. Jadi kalau tadi untuk brute force itu sumbernya dari journal D, dan untuk XSS attack ya ini berasal dari log dari Nginx ya di akses log yang tadi kita tambahkan. Oke, ini rule description-nya.
seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mendeteksi serangan brute force-nya dan juga attack tadi kita coba XSS. Teman-teman bisa coba attack yang lain dan bagaimana Wazu berhasil mendeteksinya. Mungkin sekian video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya masih di Wazu series. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.